Kilang, 11 Maret 1964. Seorang anak yang lahir dari pasangan Bapak Aren dan Mama Ana Latuhero yang diberi nama Pelinus Latuhero dan biasa disapa dengan nama kecilnya Pelis. Sejak kecil, Pelis sudah dididik oleh orang tuanya untuk aktif dalam berbagai kegiatan gereja dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma kehidupan. Bapak Aren yang dalam tugas pelayanannya sebagai tua agama di Jemaat GPM Kilang, Klasis Pulau Ambon, selalu berusaha menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya untuk mengutamakan Tuhan dalam pergumulan hidup. Ia selalu menyediakan waktu untuk memberi nasihat kepada Pelis dan semua saudaranya. Dalam kesehariannya, Bapak Aren bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya, sedangkan Mama Ana bekerja papalele di pasar. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, Pelis melanjutkan studinya ke jenjang S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura tahun 1983. Selain sebagai mahasiswa, Pelis juga terlibat dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kala itu, di mana ia terpilih menjadi pengurus komisariat GMKI. Di saat bersamaan, Pelis diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab sebagai mahasiswa tingkat akhir untuk menyelesaikan penyusunan skripsi atau tugas akhir. Dalam perjalanannya, Pelis mulai bergabung dalam organisasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di Batu Meja yang pada saat itu merupakan ranting 9 cabang Betania sebagai pengurus bidang 2. Pada periode berikutnya, Pelis terpilih menjadi Ketua AMGPM Ranting Shalom yang pertama pada periode tahun 1987 sampai 1989 dan pada periode tahun 1990 sampai 1995 ia dipilih menjadi Ketua AMGPM Cabang Betania. Di tahun 1995 sampai tahun 2000 sebagai Ketua Bidang 2 Pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon. Kemudian ia dipercayakan menjadi Ketua AMGPM Daerah Kota Ambon pada periode tahun 2000 sampai tahun 2005. Pada tahun 2010, ia menjadi Ketua Bidang 4 pada Pengurus Besar AMGPM sampai tahun 2015. Setelah itu, ia menjadi Pembina Pengurus Besar AMGPM hingga masa tugasnya selesai. Pada masa periodisasi sebagai Pengurus Besar AMGPM, ia menerima tanggung jawab sebagai Majelis Jemaat pada Jemaat GPM Shalom. Sebagai Majelis Jemaat, ia menjabat selama 4 periode. Periode kedua pada tahun 2005 hingga tahun 2010. Tepatnya pada tahun 2008, ia mengambil tugas sebagai Ketua Majelis Jemaat pada tanggal 6 Desember 2008. Karena berakhirnya masa bakti dari Ketua Majelis Jemaat saat itu, yakni Pendeta I.D. Toisuta. Ia bercita-cita untuk bekerja di salah satu instansi pemerintah, tepatnya pada stasiun RRI Ambon, yang sudah menjadi impiannya sejak duduk di bangku SMA. Beberapa tahun kemudian, ia mengikuti seleksi secara bertahap dan berhasil menjadi pegawai RRI Ambon. Berkat kerja keras dan doa dalam perjalanan karir, ia mendapat banyak kepercayaan, mulai dari jabatan kepala seksi sampai ke jenjang kepala bidang. Dalam perjalanan karirnya di RRI Ambon, ia mengikuti seleksi PIM 3 yang dilaksanakan di Jakarta. Dalam kegiatan seleksi tersebut, ia menyusun sebuah makalah mengenai pencitraan lembaga dengan latar belakang sebagai kepala bidang layanan dan pengembangan usaha dengan judul Malam Badonci sebagai media pencitraan lembaga. Pada kegiatan inilah
Pelis kemudian mendapatkan berbagai pelajaran iman yang menarik dengan Tuhan, yang kemudian menjadi pengalaman yang berharga baginya. Pak, Bu, gimana? Materinya sudah oke? Kalau saya sih sudah oke, cuma saya rasa sih masih ada yang kurang di otak saya. Oh iya Pak, saya juga. Saya orangnya itu paling malu bicara di depan banyak orang. Itu saja mau gugup. Kalau soal bicara di muka umum, itu kita pemakang-makang tuh. Setiap hari subik akan di angkatan muda. Untuk kesempatan selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari perwakilan yang dari Ambon. Untuk itu, kepada Bapak Pelinus Latuheru dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya, Pelinus Latuheru, akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Malang Badonci sebagai Media Pencitraan. Saudara Pelinus, materi saudara terkesan identik dengan yang pernah dibawakan oleh rekan saudara dari Ambon tahun kemarin. Untuk itu, hemat kami bahwa materi saudara tidak layak untuk dilanjutkan. Pelis kemudian menuju ke kamar dan menangis. Ia merasa bahwa perjuangan yang telah dilakukan selama ini berujung kegagalan. Rasa kecewa yang mendalam membuatnya tertekan dan bersedih. Di tengah kekhawatiran, Pelis kemudian menyadari akan kesalahan yang diperbuatnya. Akibat kesombongan dan mengandalkan kekuatan diri sendiri telah membawa dirinya kepada kejatuhan. Hal ini membuatnya kembali mengingat bahwa Tuhan yang selama ini telah menjadi andalan hidupnya, ia lupakan seketika dalam usahanya untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Di dalam perenungannya, Pelis kemudian berdoa dalam kerendahan hati. Ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, memohon pengampunan atas kesalahan yang dilakukannya. Setelah Pelis melakukan cross-check bersama coach dan mentornya, ternyata materi yang ditulis itu tidak identik dengan yang pernah ditulis oleh rekannya tahun lalu. Sehingga Pelis pun memutuskan untuk tetap mengajukan materi yang sama pada hari yang kedua. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu pemaparan hasil implementasi dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk saudara-saudari, silakan. Baik, Pak Pelinus Latuheru, saya minta maaf atas kejadian kemarin. Ternyata setelah saya lihat hasil presentasi Bapak dan materi yang disampaikan sangat-sangat menarik dan sungguh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh rekan Bapak saat tahun yang kemarin. Saya minta maaf atas segala kehilafan saya. Semoga bisa Bapak terima permohonan maaf saya yang saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya minta maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan ke Bapak kemarin. Lewat penilaian saya yang sangat-sangat salah, saya minta maaf. Beta belajar dari hal ini bahwa kalau katong mengandalkan katong pun diri sendiri, merasa katong mampu dan sombong, maka Tuhan akan pukul katong jatuh. Tapi pada saat katong sadar dan berdoa minta ampun dari Tuhan, maka Tuhan akan kembali angkat katong dengan antua pun cara-cara.